Cik. Tegang kalian semua ini. Santai. Bule yang belum bicara, Pak. Jepang kapan? Korea. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bapak Ibu sekalian, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Jangan sampai di jalan kita ketemu, kita tidak saling bertegur sapa. Sementara ikatan emosional ini memang harus kita bangun sejak Bapak Ibu sekalian sudah dilantik jadi tidak ada syarat. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan terkait dengan pemaparan materi, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian sini masih ada yang belum paham mengenai apa sih itu pengawas pemilu. Jadi mohon izin, tadi saya sudah diperkenalkan bahwa nama saya Yulianto Arjuwinata. Saya adalah koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian melihat polisi, ada yang namanya reskrim. Nah itu kami yang memeriksa semua, kami yang memastikan semuanya, kami yang menangani pelanggarannya ketika ada pelanggaran yang berkaitan dengan baik itu tindak pidana pemilu, etik, administratif maupun pelanggaran undang-undang lainnya. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi mohon izin, Bawaslu ini adalah sebuah lembaga yang diberi kewenangan dan tugas khusus oleh negara di bidang hal pengawasan pemilu itu sendiri. Jadi melalui Undang-Undang 7, sejak Bapak dilantik, maka di pundak Bapak Ibu sekalian sendiri ini telah teramanatkan sebuah tanggung jawab untuk bagaimana mengawal demokrasi yang berkeadilan. Nah, di pasal 18 ini menjadi kunci seorang pengawas pemilu. Dalam melakukan pengawasan di ayat 1 ya, dalam melakukan pengawasan setiap tahapan pemilu, pengawas pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam apa? Form A. Nah itulah yang tadi disebutkan nanti, disebutkan oleh Ibu Kodir terkait laporan hasil pengawasan. Nah ini kan normanya jelas bahwa setiap kegiatan pengawasan dalam formulir model A yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan pada ini. Sebentar, Bapak Ibu dengar terkait dengan saran perbaikan. Berapa saya hitung dari tadi, Ibu Kodir, kabupaten, kecamatan, sampai kelurahan menyebut saran perbaikan. Tahu tidak saran perbaikan itu apa? Jangan sampai ada pelanggaran. Saran perbaikan. Saran perbaikan. Apa saran perbaikanmu? Iya toh? Nah, saya menganggap bahwa PTPS punya kewenangan untuk melakukan saran perbaikan dengan dasar ini. Karena di sini menyebut pengawas pemilu, bukan PTPS. Pengawas pemilu itu siapa? Dari RI sampai PTPS. Saran perbaikan, tetapi bukan saran perbaikan seperti Panwascam, bukan saran perbaikan seperti kabupaten. Bentuk saran perbaikan dari pengawas TPS adalah koreksi administratif dalam hal apa? Perlengkapan
kelengkapan TPS, bla 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 bla. Ada yang kurang. Apa yang harus Bapak lakukan? Saran perbaikan ke ketua KPPS-nya bahwa tolong dilengkapi alat ini karena sesuai dengan aturan teknis yang berlaku di peraturan KPU nomor sekian-sekian. Nah, itu sudah saran perbaikan. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Nah, inilah senjatanya. Jadi saran perbaikan merupakan salah satu upaya preventif atau upaya pencegahan. Nah, kalau sudah terjadi, ini tadi pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran. Tetapi perlu Bapak pahami, Bapak Ibu sekalian, kembali ke kewenangan tadi. Kewenangannya, buka. Ya, berarti misalnya PTPS itu berkoordinasinya sama siapa? Pengawas kelurahan desa. Coba buka di Perbawaslu 7 tadi. Merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Kota. Artinya dalam hal penanganan pelanggaran administrasi, kecamatan tidak punya kewenangan. Sampai di sini paham? Dengan panwascamnya melaporkan karena berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi, itu ada sidang. Dilakukanlah sidang pemeriksaan terkait bukti-bukti. Misalnya kalau kabupaten yang menjadikan temuan, yang bersidang itu satu tingkat di atasnya, berarti provinsi. Paham? Nah, ini tadi yang rekomendasi ya. Panwaslu kecamatan merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilu kepada Bawaslu, dituangkan dalam form model B15 yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan badan ini. Nah, melalui rekomendasi itu, Bawaslu Kabupaten merekomendasikan ke KPU bahwa ada pelanggaran administrasi di sini. Begitu juga dengan tindak pidana pemilu. Nah, ini perlunya kita mengetahui kewenangan kita. Paham? Ini dengan panwascam ya. Tetapi, nah itu tadi, kembali ke Perbawaslu 5 tadi, saran perbaikan itu menjadi senjata kita, Bapak Ibu sekalian. Itu sebagai tindakan pencegahan juga. Nah, kuncinya begini, ketika berkaitan dengan pengawasan atau pencegahan, itu masih Perbawaslu 5. Tetapi kalau sudah menjadi temuan, itu masuk ke Perbawaslu. Tetapi tidak usah kita sekedar memberi bayangan saja ya Bapak Ibu sekalian, hanya untuk memberi bayangan saja. Saya kira itu tadi. Kemudian yang berkaitan dengan pengawasan ya, kan sudah dijelaskan, ada di draft tadi, ada di draft. Nah, ini tadi, ini kan PTPS wajib menggunakan form A untuk mencatat setiap peristiwa. Jadi yang saya kasih ini hanya esensi ya. Kenapa sih kita harus menuliskan form A? Kenapa sih kita mau menuliskan LHP itu? Harus bisa tanggapi bahwa untuk apa kita menulis itu, supaya kita mengetahui maksud dan tujuannya ke depan. Tadi sudah dijelaskan oleh Kordi. Tapi yang tidak mau mencatat juga tidak apa-apa. Hanya saya bukan mau menggurui ya, saya hanya mau membagi pengalaman dan lain sebagainya. Itu saya biasa menggunakan rumus
5W1H. Pernah mendengar? Sering toh? Kenapa itu? 5W1H. W yang pertama itu apa? What? Apa? Apa kejadiannya? Apa peristiwanya? Ada apa di situ? Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan peristiwa. Kita tidak akan bisa menentukan sebuah norma atau pasal yang dilanggar tanpa ada peristiwa. Kencang dong. Peristiwa. Mulai dari, mohon maaf dengan panwascamnya saya bimtek ya. Mohon maaf, tapi bukan saya negara dibanding saya. Saya hanya keberuntungan bisa terpilih menjadi komisioner kabupaten berdua sama ibu, dan kemudian diamanahkan untuk memimpin Kabupaten Pangkep. Bukan memimpin ya, mengampuh Kabupaten Pangkep. Peristiwa. Ingat Bapak Ibu sekalian, mulai dari form A sampai B13 dan B15, apa yang diceritakan di situ, Pak Ketua? Apa yang diceritakan di situ, Ibu Kordif? Hanya peristiwa, uraian kejadian. Seandainya ada papan tulis kan, uraian kejadian. Dari uraian kejadian itu terkuaklah siapa pelakunya, siapa aturan apa yang dilanggar, kemudian alat buktinya apa. Nanti saya teruskan. W yang kedua apa? Who? Atau kurang keras? Siapa? Nah, ketika berkaitan dengan siapa ini, siapa pasti berkaitan dengan subjeknya siapa? Siapa pelakunya? Ingat Ki? Tanggal 23 bulan 12 tahun 2024, jam sekian, menit sekian, hari sekian, telah dilakukan kegiatan kampanye oleh caleg A, dan terdapat pembagian sembako yang dilarang untuk dibagikan oleh. Perbaiki Ki, ingat Ki. Ketahuan toh? Siapa subjeknya? Siapa yang melanggar? Nah itu tadi. Tidak bisa saya kasih kode-kode ya. W yang kedua itu tadi, Bu, siapa? Siapa pelakunya? Itu. Nah kalau kita tidak tahu siapa pelakunya, siapa yang mau kita tangkap? Siapa yang kita mau lapor? Jelas kan? Ini kenapa saya masuk dulu sebelum masuk ke materi itu, supaya Bapak Ibu sekalian paham. Kemudian yang ketiga W itu apa? Walaupun ada sedikit bahasa-bahasa Perancisnya, cuman saya sudah translator. Where, di mana, identik dengan itu sudah lokus atau tempat. Di mana kejadiannya? Itu kan tertuang semua. Bayangkan kalau tidak ada itu. Ada informasi awal masuk ke Panwascam. Pak, ada kejadian bagi-bagi uang di situ. Di mana? Tidak ditahu. Mau pergi kemana? Kelilingi satu kabupaten Pangkep. Tidak mungkin. Nah itulah where tadi, di mana, yang identik dengan lokus atau tempat kejadiannya. Paham?
Itu W yang keempat. Kan tadi apa rumusnya? 5W1H. Nah, kita masuk sekarang ke W yang ke Y. Y. Kenapa? Pidana ataukah pelanggaran biasa atau undang-undang lainnya. Jadi kalau dibilang misalnya kenapa, tentunya kalau bersinggungan dengan pelanggaran pemilu, tentunya dia supaya ada yang pilih tuh. Berarti pelanggaran pemilu. Bukan pelanggaran pemilu, sudah. Nah itu kalau yang seperti itu butuh kajian dan analisis. Kenapa berkaitan dengan pelanggaran pemilu merupakan hal yang teknis, divisi yang paling domba-domba. Nah itu tadi W yang kelima. Kemudian H yang terakhir how. Artinya bagaimana. Bagaimana kejadiannya. Nah itu tadi lah saya jelaskan apa, siapa, kapan, di mana, peristiwa, subjek, waktu, lokus, latar belakang. Paham tak? Kalau saya ini ya berkaitan dengan karena hari pertempuran sudah mau masuk, saya hanya menitik beratkan terkait dengan dokumentasi teman-teman yang menjadi alat senjata kita dalam mengawasi itu apa? Termasuk itu tadi kamera. Bagaimana kita mau tahu peristiwanya kalau tidak ada seperti itu? Jadi pentingnya, jadi biasa ya saya lihat dari semua LHP selfie begini, seakan-akan dia sudah terperiksa, padahal bukan itu kuncinya. Jadi apa yang kita dokumentasikan? Dokumentasikan hasil C1 plano itu tadi. Jangan ada yang terlewatkan. Kemudian dokumentasi daftar hadirnya seperti yang dibilang Ibu Kordif tadi. Saya kasih analogi dasar sesimpel-simpelnya. Misalnya begini, jumlah suaranya itu ada 1000. Kemudian di daftar hadir hasil dokumentasi Bapak Ibu sekalian ada 800. Artinya apa? Selisih. Kan simpel Ji. Hasil dokumentasi di TPS C1 plano semua kan 2 Ji toh Bapak Ibu sekalian, suara sah dengan suara tidak sah. Itu akumulasi semua sama dengan di jumlah di daftar hadir toh. Kalau misalnya 500 yang hadir kemudian jumlah di C1 planonya itu 200, mungkin tidak? Mungkin, karena ada 200 yang tidak sah. Itu yang tidak mungkin itu daftar hadirnya 500, suaranya 1000 semua. Simple tak? Simple. Itu. Jadi bisa mungkin kita tuangkan itu tadi. Dokumentasikan itu, perbaiki dokumentasi tak. Ketika misalnya KPPS menyerahkan salinan C hasil itu, dokumentasikan ke juga. Di kemudian hari ada yang bilang, wah saya tidak dapat C hasilnya, dibagikan sama KPPS. Ada dokumentasi tak? Ketika terjadi PHPU ya, dengan alasan saya tidak diserahkan ini, ada dokumentasi Bapak yang ada yang dimasukkan ke laporan hasil pengawasan. Tetap untuk membuka diskusi, ruang-ruang diskusi, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dan lain sebagainya. Tetapi sebagai lembaga hierarkis tentunya kita punya garis koordinasi. TPS berkoordinasi dengan PKD berkoordinasi dengan Panwascam berkoordinasi dengan
kabupaten berkoordinasi dengan provinsi berkoordinasi dengan. Saya punya banyak adik-adik di pengawas TPS, tapi tidak satupun langsung koordinasi sama saya. Itu harus Bapak Ibu pahami. Nah, tetapi untuk berdiskusi bolehlah terkait dengan cara-caranya. Bagaimana caranya kita bisa temukan ini pelanggaran? Bagaimana kira-kira kalau ada begini? Apa kira-kira yang saya lakukan? Jadi jelas tadi yang saran perbaikan itu jelas toh? Jadi saran perbaikan untuk PTPS hanya untuk koreksi administrasi atau lisan. Contohnya untuk perlengkapannya, misalnya kalau ada yang kurang, ada yang tidak disumpah, kemudian misalnya ini jangan pernah Bapak Ibu untuk berkesimpulan ya. Jangan pernah, karena itu akan sudah dipegang. Ketika Bapak Ibu yang pengewang istilahnya itu berdebat, itu Bawaslu yang bukan lagi saudara ini, bukan lagi saudara itu, bukan. Tetapi marwah lembaga Badan Pengawas Pemilu ada sama Bapak Ibu sekalian. Dan perlu saya tekankan terkait dokumentasi dan lain sebagainya, mohon diperbaiki, mohon dirapikan. Dan jangan sekali-sekali share. Saya ingatkan video kita apa semua segala macam kita upload jadi status WA, ribut bukan satu kabupaten Pak, sampai di RI nanti. Jadi dokumentasi itu konsumsi untuk pengawas pemilu. Karena biasa ada yang begitu, sedikit-sedikit status. Nah makanya saya ingatkan. Ya, saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bukan pemuas nafsu, dan saya bukan seorang penjahat dan lain sebagainya. Karena saya adalah seorang pengawas pemilu bersama rakyat, bersama Bawaslu. Inilah kalau memang latar belakang beliau ini SDM, S2-nya SDM. Jadi mentransfer ilmu itu terstruktur sehingga mudah dipahami. Oke, kita lanjut sebelum kembali rehat makan malam. Ya, sebelum kampung tengah mengamuk, sehingga kampung di atas tidak kondusif dan kampung di bawah sekali gelisah. Ini kita sudah bentuk sesederhana dan semudah dipahami. Form A, laporan hasil penguasaan pemilu. Ini pemungutannya, coba turun. Ya, jadi ini yang mau diisi. Nanti kan ada koordinat masing-masing yang membantu, tapi kita ini lihat formatnya. Ayo turun. Ya, ini sederhana. Kita sudah teman-teman juga sudah bekerja sama untuk menyederhanakan jawaban-jawaban uraian yang teman-teman perlu memastikan di lapangan dan menuliskan di dalam bentuk LHP. Kalau misalnya jawabannya iya, kan di situ. Coba ada yang bisa baca nomor 1. Ya tidak ada boleh. Tapi semua proses yang teman-teman lihat butuh dokumentasikan dan simpan dulu di galeri. Kapan bisa diupload? Begitu selesai dan yakin bahwa tidak ada nih yang perlu diperbaiki, upload di Siwaslu. Ya, ini juga saya sudah sadur dari berbagai sumber untuk memudahkan teman-teman mengingat apa sih yang teman-teman harus pastikan di dalam pengawasan. Coba terus lanjut. Ini tugas PKD. Tadi sudah dijelaskan bahwa PTPS itu harus berkoordinasi dengan PKD-nya. Jadi PKD-nya nanti yang bertanggung jawab memastikan tugas-tugas PTPS itu ya terlaksana. Jadi PTPS itu masuk penyelenggara pemilu atau tidak? Ya,
Ya, masuk penyelenggara pemilu. Oke, terus lanjut. Nah, ini kegiatan persiapan. Di sini ada semua saya bantu. Bahwa apa yang harus terima kasih. Akhir kata saya berpesan kepada adik-adik dan teman-teman apalagi yang misalnya muda-muda, jadikan hari ini kita menjadi pengawas mulai meniti karir. Awal karir kita. Maukah nanti berkarir di mana yang jelas hari ini adalah karir awal kita menunjukkan integritas kerja kita dan amanah yang diemban. Saya kira itu penutup dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pimpinan berdua. Ini kita menurut kita sangat bangga bahwa pimpinan kita ini sudah memotivasi kita dalam rangka hari H nanti. Jadi teman-teman PTPS ini harus perbanyak membaca apa yang telah dibagikan oleh teman-teman sekretariat, karena ini namanya kebaikan itu kalau berulang itu keuntungan buat kita dalam pengawasan itu sendiri. Karena kapan kita tidak ulangi ini, bisa saja Anda lupa apa yang telah dipaparkan oleh Bawaslu, bisa saja dilupakan semua. Nah, ini betul-betul yang disampaikan tadi Ibu Pimpinan, bahwa perlu berintegritas, karena kalau kita sebagai pengawas itulah yang paling utama itu integritas. Jadi biarpun kita sudah dibintek seperti ini, kalau Anda tidak memahami apa yang disampaikan itu hasilnya nol. Jadi tolong kepada teman-teman PTPS dengan PKD dilanjutkan, diperbanyak membaca terkait persoalan apa yang dibagikan tadi oleh teman-teman staf. Itu. Yang kedua, perlu saya sampaikan di sini, apakah sudah ada yang memiliki KTP digital? Saudara Halimah di KTP digital ada itu di kita download aplikasinya, masalah apa kependudukan, identitas kependudukan. Ya itu yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu dulu waktu pernah saya dibintek terkait itu, yang dipertanyakan juga. Ini sangat gampang sebenarnya, kita download saja dulu aplikasinya, karena nanti itu pasti itu berguna sekali. Tinggal kita kirim melalui aplikasi itu kalau ada permintaan. Nah, sekarang kan sudah ada di kecamatan, ada itu di kecamatan itu. Kalau kita mau buat itu KTP digital, saya mungkin dengan Ibu Halimah sudah ada. Nah, tahu teman-teman Bu Kordip dengan Pak Kordip sudah ada KTP itu ada. Jadi tolong di download itu aplikasinya. Gitu. Itu terkait juga LHP-nya itu tolong kita dibuka baik-baik, itu dipelajari, karena inti dari pengawasan itu adalah LHP itu. Biar mengawas ki jago diri ta, kalau tidak ada bukti itu LHP sama dengan nol. Itu. Ada mau ditambahkan pimpinan? Iya. Baik teman-teman, terima kasih banyak atas kesiapannya menghadiri Bintek PTPS ini. Semoga nanti setelah pulang bisa selamat sampai di rumahnya. Dan mari kita foto bersama. Sebelum itu kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rapat koordinasi peningkatan kapasitas PTPS kami tutup dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Pengawas pemilu, tonggak demokrasi bangsa. Bersama Badan Pengawas Pemilu, kita tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju.